Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 1, jadi perikop terakhir dari bab 1, dengan judul Nyanyian Pujian Zakaria. Setelah kemarin istrinya melahirkan, yaitu Elizabeth, sekarang Zakaria menyanyikan nyanyian pujian. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini Zakaria menyanyikan puji-pujiannya kepada Bapa. Ya. Dimulai dari pujian Zakaria, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya." Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Tuhan Israel, jadi ini jelas disebutkannya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Tidak ada Tuhan lain lagi ya selain Tuhan Allah Israel ya. Kita harus akui bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan ya. Waktu itu, zaman itu ya. Harus diakui ya. Tuhan Allah itu hanya ada di Israel ya. Karena Israel, atau dulu Yakub ya, anaknya Ishak itu dipilih Tuhan ya, menjadi umatnya ya. Makanya Tuhan Allah itu menjadi Tuhan Allahnya Israel. Tidak ada Tuhan yang lain ya. Kalau ada orang lain yang membuat agama lalu menciptakan Tuhannya, ya silahkan saja, itu Tuhan-Tuhan yang lainnya ya. Tapi satu Tuhan yang benar itu hanyalah Tuhan Allah Israel, gak ada yang lain ya. Sampai sekarang pun ya, Tuhan Allah Israel tetap setia ya, menyelamatkan umatnya ini, sebutkan di sini, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita ya, membenci orang Israel ya. Sampai sekarang kan banyak ya yang membenci negara Israel, bangsa Israel ya. Musuh-musuhnya di kanan kirinya itulah ya. Tahu kan, sampai sekarang kan terus-terusan aja di perang abadi sepertinya ya. Jadi harus kita akui bahwa Tuhan Allah Israel itu adalah Tuhan Allah yang benar ya. Tidak ada yang lain lagi.
Kalau ada yang menciptakan Tuhan-Tuhan yang atau Tuhan Allah yang lainnya, ya terserah mereka lah ya. Tapi yang benar itu hanya Tuhan Allah Israel. Waktu itu Israel menjadi bangsa pilihannya. Tapi setelah kemudian sampai kepada persiapan ini ya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan ya. Karena di sini ya. Jadi, hai anakku, yang menyebut kepada Yohanes ya, Yohanes Pembaptis, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan. Mendahului Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus akan datang kan. Jadi tugasnya Yohanes Pembaptis adalah membaptis ya, mempersiapkan mereka umat ini agar bersiap-siap ya, mempermudah Yesus ya dalam mempertobatkan orang ya, agar orang-orang yang sudah dibaptis ini bisa menerima Roh Kudus nantinya oleh Tuhan Yesus ya. Kalau enggak sulit sekali ya, menerima ajaran Tuhan Yesus sulit sekali kalau tidak dipersiapkan ya hatinya masing-masing. Kita juga ya, khususnya bagi Anda yang belum percaya itu agak susah ya menerima Tuhan Yesus ya, kalau hatinya masih tertutup ya, belum dibuka, dipersiapkan seperti Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan orang-orang ini yang mau menerima keselamatan ya, dipersiapkan, dibaptis. Ini dibaptis dengan air, nanti Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Nah, jadi Israel itu dulu sampai kepada Tuhan Yesus itu masih Tuhan hanya berkenan kepada bangsa Israel. Tapi nanti setelah Tuhan Yesus datang, karena Tuhan Yesus adalah Allah ya, Allah sudah datang sendiri, datang kepada umatnya ya, bangsa pilihannya. Tetapi bangsa pilihannya malah menolaknya, bahkan membunuhnya ya. Akhirnya keselamatan itu juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia. Pergilah ke seluruh pelosok penjuru bumi, wartakanlah kabar keselamatan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, setelah Tuhan Yesus, mulai dari Tuhan Yesus, setelah zamannya Tuhan Yesus itu, keselamatan tidak hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk seluruh bangsa yang bisa menerima Tuhan Allah yang benar itu. Kalau tidak mau menerima Tuhan Allah yang benar itu, ya tidak ada keselamatan juga ya, sama saja. Nah, keselamatan itu ditawarkan oleh Tuhan Yesus ya. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan ya, karena tidak ada jalan menuju pada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Dan akhirnya ya, kita semua sekarang ini memiliki Tuhan yang benar ya. Memang waktu itu ya, tetap Tuhannya Israel, tapi sekarang juga menjadi Tuhan kita juga. Bahkan orang-orang Israel yang tidak mau menerima Tuhan Yesus ya, mungkin susah juga diselamatkan ya. Ya nggak tahu itu urusannya Bapa dengan Israel ya, kan mereka memiliki perjanjian tersendiri ya, terserah mereka. Tapi perjanjian kita kepada Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan kita. Kita percaya pada Tuhan Yesus, kita ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengantar kita pada Bapa, di mana di sana nanti Tuhan Yesus sudah bersama Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya Tuhan Yesus dan Bapa sama, selevel. Kalau kita bisa kenal Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus, kita ikut Tuhan Yesus, kita akan juga nanti diterima oleh Bapa masuk dalam kerajaan surga. Sebab keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka adalah oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita ya. Jadi pengampunan dosa itu bukan karena tukar dengan perbuatan baik kita ya. Keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa itu oleh dasar rahmat dan belas kasihan dari Allah ya. Jadi Allah mengasihi kita, mengasihani kita. Kalau kita bertobat, kita menyesal, Allah berbelas kasih. Kita akan bisa diampuni dosa-dosa kita ya, diampuni, pengampunan dosa. Setelah kita diampuni, kita menunjukkan ya, persembahan kita. Apa itu? Perbuatan kasih. Sebagai wujud persembahan kasih kita kepada Allah Bapa yang sudah mengampuni kita.
kita berbuat baik, mengikuti semua jalannya, perintahnya, kita lakukan perbuatan yang mencerminkan sifat dari Bapa itu, yaitu kasih. Itulah persembahan kita sebagai bukti kita sudah bertobat. Jadi persembahan bagi kita kepada Bapa nanti ketika kita nanti mati dan menghadap kepada Bapa, kita membawa persembahannya. Persembahannya adalah pertobatan kita, segala tindakan yang menghasilkan buah-buah yang baik, itulah yang akan kita persembahkan kepada Bapa setelah kita mati nanti menghadap Bapa dan menghadap Tuhan Yesus yang akan menjadi pembela kita, pengantara kita, hakim kita juga ya, karena Bapa dan Yesus sudah satu, menjadi satu. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi tambahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan bab kedua dari Injil Lukas. Bab 1 sudah habis. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.